Ya, kalau saya melihat kasus Vina ini ya, saya kasihan sama masyarakat Indonesia. Karena dia termakan oleh informasi-informasi dari media yang simpang siur. Berawal dari kasus Vina ini sebenarnya sih kasus biasa, seperti biasa ya. Di dalam setiap kejadian itu di dunia ini, kalau ada orang meninggal, maka polisi harus menjadi penjuru untuk melakukan penyidikan. Dan mencari penyidikan itu merupakan bagian daripada rangkaian untuk penegakan hukum, di mana untuk menegakkan keadilan. Kalau orang meninggal kan pasti ada ketidakadilan ya, nyawanya hilang, kemudian pelakunya nggak ditangkap kan. Nah, tugas polisi adalah menangkap orang itu untuk dibawa ke pengadilan. Tugas polisi di dalam pengusutan ini itu adalah penyidikan. Penyidikan itu mengumpulkan barang bukti, saksi dan sebagainya untuk diramu dalam berkas perkara, diserahkan kepada jaksa, kemudian jaksa bikin penuntutan, kemudian diadili di pengadilan. Jadi tugas polisi untuk mengumpulkan semua informasi itu, saksi-saksi dan sebagainya, meriksa tersangka dan sebagainya itu sudah selesai apabila berkas diserahkan kepada jaksa dan jaksa mau membawa ini ke pengadilan. Apalagi sudah diputus dan diputus ada divonis. Kalau diputus tapi tidak divonis, itu namanya polisi gagal. Tapi kalau sudah diputus dan vonis, itu sebenarnya sudah tuntas untuk kasus yang ada itu. Karena apa? Sudah disaring oleh jaksa. Nah, yang terjadi ini kan, kemudian muncul ini di film ya, sehingga film itu ceritanya kayak gitu menimbulkan hal-hal yang baru. Ya, ada apa tuh? Dari tersangkanya mengatakan salah tangkap dan sebagainya. Akhirnya kan terjadi konflik kan, konflik antara yang membela tersangka yang merasa itu dianggap itu dipaksakan jadi tersangka, dianiaya dan sebagainya gitu kan. Kemudian ada yang 3 DPO yang tadinya ditilep kemudian kok dibiarkan. Nah, makanya itu untuk kasus-kasus yang sudah divonis ini polisi nggak bisa ikut lagi ikut campur untuk diberitahu ulang investigasi, nggak bisa itu karena yang lalu itu sudah tuntas itu. Kalau ada yang merasa dirugikan ya tadi pengacara atas nama tersangka yang masih anak-anak tadi merasa digebukin kemudian baru ngaku, itu hanya bisa mengajukan PK. Artinya itu meminta ke pengadilan untuk diadili kembali ini karena apa, ada nosum baru karena saya dulu ngakunya karena digebukin. Tapi keterangan dia itu tadi bisa dipatahkan karena apa? Kalau yang namanya barang bukti keterangan tersangka itu hakim mendengarnya di pengadilan, bukan lihat berkas perkara. Jadi tadi dia meskipun ngomong saya berani bersumpah bahwa saya tidak melakukan, mestinya itu diomongkan pada saat dulu itu di pengadilan. Kalau enggak ya kita yakin bahwa hakim tidak, waktu di pengadilan mungkin ya dia ngomong gitu sehingga diputus. Jadi hakim yang dulu saya juga nggak bisa mengatakan itu salah atau benar. Hakim itu hanya memutus apa yang terjadi di persidangan. Itu tuntas yang dulu. Adapun kemudian ada 3 orang DPO. Kemudian ada orang yang merasa digebukin tadi, dia bisa bikin laporan baru, laporan pada polisi ini dulu klien saya digebukin, ya harusnya berikan saksi sumpah boleh juga dong. Nah, nanti polisi akan periksa apakah propam apa untuk yang gebukin itu. Kemudian untuk yang 3 itu kan sudah ditindaklanjuti, laporan di Polda Jabar udah langsung cepet-cepet walaupun datanya belum lengkap dia cari DPO. Nah, itu pun polisi sekarang dicemooh. DPO kok nggak ada fotonya. Nah, polisi sekarang mengatakan DPO itu berdasarkan informasi yang berkembang ini doang, itu belum dapat foto. Kalau dapat foto pasti dikasih kan. Itu kasusnya yang sekarang terjadi. Kenapa jadi kayak benang ruwet? Jadi mereka bilang bukan benang ruwet ini, mereka yang ruwet pikirannya karena dapat informasi sepotong gitu. Padahal kasusnya udah clear, yang jelas itu. 3 ini tinggal kejar aja DPO-nya. 3 orang ini nanti harus ditangkap, diperiksa. Kalau cukup bukti ya teruskan, kalau enggak ya dihentikan. Tapi yang penting masyarakat jelas. Oh, gambaran daripada cerita meninggalnya 2 orang ini sebetulnya kasus perkosaan atau pembunuhan yang dilakukan oleh 8 orang itu atau benar apa salah. Itu aja sebenarnya sih. Oke, Pak, berarti ini kemungkinan adalah ada cacat hukum nggak sih, Pak? Kalau cacat hukum, dibilang kan ini kan nggak banyak ada cacat hukum lah. Di mana cacat hukumnya? Uang semua kasus sudah divonis kok. Kalau tadi ada itu, wah saya merasa digebukin. Saya 50 tahun dari polisi itu, setiap tersangka kalau diperiksa di depan media, banyak yang ngomong gitu, saya dicabutin kukunya gitu. Itu ngomong, padahal dulu saya meriksa ya, saya sendiri yang meriksa,
di depan orang banyak, itu masih lapor ke Komnas HAM, saya tidak bukti bukunya. Disitulah saya tidak percaya 100% apa yang disampaikan. Tapi kemungkinan dia juga benar juga. Nah, untuk buktikan itu ya suruh bikin aja laporan. Kalau dia bisa menyampaikan saksi dan bukti, ya pasti di sidang kan. Tapi jangan, kalau nggak bisa ya jangan ngotot, wah itu kemudian kok nggak terima, haknya seakan-akan diperjuangkan. Ini kira-kira gitu. Jadi intinya rakyat jangan malah terbuai dengan informasi sepotong-sepotong kemudian menafsirkan hukum di Indonesia amburadul. Nggak amburadul, sudah dikerjakan, divonis kok. Kalau untuk 3 orangnya ini Pak, udah sampai 8 tahun hingga sekarang. Ya bukan 8 tahun, karena memang dulu nggak dikejar kan. Kan karena yang 3 tersangka itu tadinya kan di BO. Tapi ketika berkas itu dikirimkan ke pengadilan, yang saya tahu tuh ya, 3 orang itu tidak termasuk dalam berkas itu. Kan gitu kan. Jadi yang dihukum ya cuma 8. Dan yang 3 tidak. Kalau seandainya 3 orang itu dulu dimasukkan dalam berkas, hakim pasti mengatakan, merintahkan pada ini supaya Pak, berarti ada miskomunikasinya gimana Pak? Apa itu? Bisa 3 orang yang nggak ada itu? ya karena muncul beritanya itu kan. Kan dulu kan 7 orang itu sudah tuntas semua. Polisi merasa sudah 100% melakukan tugas. Yang tersangka dikirim ke sana, diperiksa, semua dihukum, kok nggak ada pun yang bebas kan? Kan semua nggak ada yang bebas. Adapun yang 3 orang itu dulu pernah masuk di dalam berkas, tapi berkasnya kemudian ketika yang disidangkan itu tidak ada. Nah sekarang muncul karena itu katanya apa dari informasi itu bahwa 3 orang itu DPO, termasuk itu anaknya yang hilang, anak bupati tadi dibilang, padahal kan masih gitu kan. Itu berita itu kan tidak benar. Tapi meskipun berita itu tidak benar, kalau itu dianggap ada orang yang merasa dirugikan, hanya polisi harus tetap menyelidiki. Ini polisi kasih penyelidikan itu semaksimal sampai bisa ketangkep, nanti diperiksa hasilnya gimana, umumkan kepada rakyat. Ini bukan masalah. Masalahnya adalah publik dibikin rame oleh media. Pak, ini yang banyak pertanyaan adalah, tadi kan Bapak bilang mengatakan bahwa 3 orang ini harusnya dari dulu sudah dimasukkan daftar DPO, begitu. Apakah ini memang ada, mohon maaf, apakah ini ada permainankah di dalamnya, memang sengaja, tidak dimasukkan karena ini sudah ada 8, atau seperti apa Pak? Dulu ya, hilangnya 3 orang yang tadinya sudah ada DPO dengan tidak itu banyak kemungkinan. Kalau kemungkinan teknis yang benar, kira-kira ini perkiraan saya ya, itu masuk dalam berkas, tapi ketika diperiksa jaksa nggak memenuhi syarat ini yang 3 ini, sehingga jaksa berani nuntutnya cuma untuk yang 8 orang itu. Makanya itu tidak dimasukkan dalam berkas. Kira-kira begitu. Tapi ada juga dengan kemungkinan di dalam dunia kepolisian ini kayak gini ya, kalau ada misalkan tersangka yang perlu dilindungi atau apa, dia nggak masuk. Itu kira-kira bisa terjadi gitu. Gitu. Jadi jangan suudon, wah ini dulu apalagi anak dulu kan suudon tuh, anaknya bupati, ternyata anaknya 11 tahun, nggak masuk akal. Kayak gitu loh. Berarti jadi memang banyak kemungkinan terjadi. Iya, untuk membuktikan kemungkinan itu ya diperiksa ulang aja itu. 3 orang diperiksa jadi penyidikan, 3 orang DPO itu. Nanti kalau ketangkep kan ketahuan siapa dulu penyidiknya, kemudian kenapa kok dulu DPO-nya dihapus, baru bisa ketahuan dan umumkan pada rakyat. No problem gitu. Ini kasus menurut saya sih dibikin oleh media aja rakyat. Jadi kayak ini nggak sih Pak, menyayangkan nggak sih Pak, akhirnya sekarang kenapa baru DPO-nya baru sekarang digembar-gemborkan Pak? Apanya? Iya, maksudnya sangat menyayangkan nggak sih buat Bapak sendiri nih, akhirnya baru kenapa nih baru sekarang yang DPO? Saya nggak menyayangkan, justru sekarang ini kan ini rame karena ada film. Ada film yang menayangkan dengan asumsi dia sendiri, dengan informasi yang dikumpulkan bahwa keskenario kayak gini. Publik yang melihat itu merasakan itu yang benar. Nah, sekarang polisi ditantang dengan itu, ya polisi harus sudah membuktikan ini benar apa salah gitu. Nanti filmnya yang salah atau memang penyidikan yang dulu itu kurang tuntas gitu. Kita nggak bisa nyalahkan hakim, nggak bisa disalahkan. Jangan wah hakimnya gini itu. Hakim itu apa yang di lapangan, ya itu dia putus berdasarkan fakta yang di persidangan. Satu tadi yang ngomong, saya digebukin, kenapa saya terpaksa. Waktu di sidang kan nggak digebukin. Kenapa nggak ngomong, enggak Pak, saya dulu itu bohong karena saya cabutin kukunya. Pasti hakim akan mencabut keterangan dia dan nggak akan menghukum dia. Kira-kira. Aman? Oke. Baik. Namanya siapa Pak? Mohon maaf Pak, izin Pak, nama Bapak siapa? Saya. Irjen Pol. Nanti ada kan di pamfletnya, kita nomornya aja Pak. Itu bisa 081 180